Tahukah Anda, kalau 7 dari 10 lansia di Indonesia melakukan olahraga pagi dengan cara yang salah dan justru membahayakan jantung mereka? Padahal, ada satu rahasia sederhana yang bisa menurunkan resiko serangan jantung hingga 45% tanpa perlu alat mahal, bahkan bisa dilakukan sambil ngobrol dengan tetangga. Sebelum kita mulai, tolong klik tombol like dan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berbagi tips kesehatan gratis untuk para lansia. Tulis juga di komentar, dari kota mana dan usia berapa, biar kita bisa saling kenal dan mendoakan antar sesama. Kemarin pagi, ada Ibu Suharti dari Surabaya datang ke klinik saya dengan wajah pucat dan cemas. Tangannya gemetar sambil memegang hasil pemeriksaan EKG yang baru saja dia lakukan di laboratorium. "Dok, saya sudah rajin jalan pagi setiap hari sejak jam 5:30, kadang sampai 1 jam lebih. Saya juga sudah kurangi makan gorengan, sudah banyak makan sayur, tapi kenapa ya? Kok malah sering pusing?" katanya dengan suara bergetar. Saya periksa tekanan darahnya, ternyata 170/100. Padahal dia bilang sebelum mulai rutin olahraga, tekanan darahnya cuma 150/90. Detak jantungnya juga tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat. "Dok, bukannya olahraga itu menurunkan tekanan darah? Kenapa punya saya malah naik? Saya juga sering sesak napas pas jalan pagi, padahal dulu tidak pernah begini," tambahnya sambil menahan air mata. Saya jelaskan ke Ibu Suharti, masalahnya bukan pada olahraganya, tapi pada cara dan waktu dia melakukannya, yang ternyata tidak cocok untuk kondisi jantung lansia. Dan Ibu Suharti bukan satu-satunya yang mengalami masalah ini. Hampir setiap hari, saya menerima keluhan serupa dari pasien-pasien lansia. Minggu lalu ada Pak Sudarmo dari Jakarta, 68 tahun, hobi bersepeda keliling kompleks setiap pagi. Dia bangga bisa mengayuh sepeda sampai 20 km non-stop. Suatu pagi, dia tiba-tiba sesak napas hebat dan dibawa ke UGD. Diagnosa dokter, serangan jantung ringan. Ada juga Ibu Ayu dari Bandung yang rajin ikut senam aerobik di lapangan dekat rumahnya. Setiap pagi jam 5, dia sudah semangat lompat-lompat mengikuti instruktur. Tapi setelah 3 bulan rutin senam, tekanan darahnya malah makin tinggi, bahkan pernah sampai 180/100. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Pak Tono dari Medan, diabetes bertahun-tahun, rajin lari pagi keliling Spadiong setiap hari, berharap gula darahnya turun. Hasilnya, gula darahnya tetap di atas 200, malah tambah sering pusing dan hampir pingsan beberapa kali. Semua pasien ini sudah berusaha keras untuk sehat dengan olahraga teratur. Tapi sayangnya, cara yang mereka lakukan justru memberatkan jantung yang sudah menua. Mereka tidak tahu kalau jantung lansia punya kebutuhan khusus yang berbeda dengan jantung orang muda. Tapi, jangan putus asa dulu. Ada kabar baik yang mau saya bagikan. Masih ingat cerita Pak Hendro dari Semarang yang pernah saya bahas 3 bulan lalu? Pak Hendro dulu tidak bisa jalan 100 meter dari rumah ke warung tanpa berhenti 2-3 kali karena ngos-ngosan. Kakinya lemas, dadanya sesak, keringat dingin mengucur deras padahal cuma jalan pelan. Dokter spesialis jantung sudah vonis dia harus ekstra hati-hati. Fungsi jantungnya tinggal 40%. Tapi lihat sekarang, setelah 3 bulan mengikuti metode olahraga yang saya ajarkan, Pak Hendro sudah bisa jalan santai 2 km keliling taman bersama cucunya setiap pagi. Tekanan darahnya turun dari 160/100 menjadi 130/85 tanpa menambah obat. Detak jantung istirahatnya yang dulu 90-95 kali per menit, sekarang stabil di 70-75. Yang paling membahagiakan, dia bilang tidurnya sekarang nyenyak,
tidak pernah lagi terbangun tengah malam karena sesak nafas. "Dok, saya seperti dapat jantung baru. Hidup saya jadi lebih bersemangat," katanya dengan mata berbinar saat kontrol minggu lalu. Rahasianya sederhana. Pak Hendro mengubah total cara olahraganya dari yang asal gerak menjadi gerakan yang tepat untuk jantung lansia. Selamat pagi semua. Salam sehat dan bahagia. Saya Dr. Rahmat dari channel Klinik Sehat Lansia. Sudah 15 tahun saya mendampingi ribuan lansia di seluruh Indonesia untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna di usia senja. Dari pengalaman panjang ini, saya belajar satu hal penting. Kesehatan di usia lanjut tidak harus rumit, mahal, atau menyiksa. Justru sebaliknya, solusi sederhana yang dilakukan dengan cara yang benar seringkali memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada treatment mahal di rumah sakit. Filosofi saya sederhana, lebih baik mencegah dengan cara yang mudah dan murah daripada mengobati dengan cara yang sulit dan mahal. Dan hari ini, saya akan bagikan semua ilmu yang selama ini saya pelajari dari jurnal-jurnal kedokteran internasional, pengalaman klinis, dan yang paling penting, dari mendengarkan keluhan ribuan pasien lansia seperti Bapak dan Ibu. "Dok, olahraga apa sih yang paling bagus untuk jantung saya? Jalan kaki? Atau bersepeda? Atau ada yang lain?" Pertanyaan ini saya terima hampir setiap hari, baik di klinik, di kolom komentar, maupun di grup-grup WA kesehatan lansia. Banyak yang bingung karena informasi yang simpang siur. Ada yang bilang jalan kaki paling aman, tapi ada juga yang bilang bersepeda lebih efektif. Senam katanya bagus untuk kelenturan, berenang bagus untuk sendi, yoga bagus untuk pernafasan. Terus, mana yang benar? Hari ini saya akan jawab tuntas semua pertanyaan itu. Saya akan bongkar mana olahraga yang paling tepat untuk jantung lansia, jam berapa waktu terbaik melakukannya, berapa lama durasi idealnya, intensitas seperti apa yang aman, dan yang sangat penting, tanda-tanda bahaya apa saja yang harus Anda waspadai. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, karena di bagian akhir nanti ada satu teknik rahasia yang bahkan banyak dokter tidak tahu. Sekarang, mari kita pahami dulu kenapa banyak lansia yang justru sakit setelah rajin olahraga. Masalah pertama dan paling berbahaya adalah yang namanya morning surge atau lonjakan tekanan darah pagi. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, antara jam 4 sampai 10 pagi, tekanan darah kita naik drastis secara alami. Ini respons normal tubuh untuk mempersiapkan kita bangun dan beraktivitas. Pada orang muda, pembuluh darah masih elastis seperti karet baru, jadi bisa menyesuaikan dengan loncakan ini. Tapi pada lansia, pembuluh darah sudah mengeras seperti selang plastik yang sudah tua. Bayangkan, kalau selang plastik tua tiba-tiba diberi tekanan air yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Bisa retak atau bahkan pecah. Nah, kalau Bapak dan Ibu langsung olahraga berat jam 5 pagi saat tekanan darah sedang tinggi-tingginya, sama saja seperti menambah tekanan ekstra ke pembuluh darah yang sudah rapuh. Inilah kenapa banyak kasus serangan jantung dan stroke terjadi pagi hari saat olahraga. Masalah kedua yang tidak kalah berbahaya adalah dehidrasi pagi. Selama tidur 7-8 jam, kita tidak minum sama sekali. Sementara tubuh tetap kehilangan cairan lewat pernapasan dan keringat. Akibatnya, darah kita menjadi kental, seperti oli mesin yang sudah lama tidak dipanaskan. Coba bayangkan, jantung Anda yang sudah berusia 60-70 tahun harus memompa darah kental ini ke seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ke otak. Sudah begitu, Bapak dan Ibu langsung paksa tubuh untuk olahraga tanpa minum dulu.
darah makin kental, jantung makin berat kerjanya, pembuluh darah makin tertekan. Tidak heran kalau banyak yang mengeluh pusing, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan saat olahraga pagi. Ini bukan karena Anda kurang fit atau kurang kuat, tapi karena darah terlalu kental untuk dipompa dengan efisien. Sekarang, saya bongkar rahasia olahraga terbaik untuk jantung lansia. Dengarkan baik-baik ya, karena ini hasil penelitian puluhan tahun dari universitas-universitas terbaik dunia. Olahraga nomor satu yang paling aman dan efektif untuk jantung lansia adalah jalan kaki interval. Tapi tunggu, ini bukan jalan kaki biasa seperti yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan. Jalan kaki interval artinya 3 menit jalan dengan kecepatan santai sambil bisa ngobrol. Lalu 1 menit jalan dengan kecepatan agak cepat tapi masih nyaman. Kemudian kembali santai 3 menit. Begitu seterusnya selama 15 sampai 20 menit. Penelitian dari Universitas Shinshu Jepang membuktikan metode ini menurunkan tekanan darah 20% lebih efektif dibanding jalan kaki biasa dengan kecepatan tetap. Kenapa bisa begitu? Karena variasi kecepatan ini melatih jantung dan pembuluh darah untuk beradaptasi secara bertahap, seperti senam ringan untuk jantung Anda tanpa memberikan tekanan berlebihan yang berbahaya. Olahraga terbaik nomor 2 yang sangat saya rekomendasikan adalah senam Tai Chi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat di taman-taman ada kelompok lansia yang bergerak pelan-pelan seperti sedang menari dengan gerakan lembut mengalir. Itulah Tai Chi, seni olahraga dari China yang sudah berusia ribuan tahun. Harvard Medical School melakukan penelitian selama 10 tahun dan hasilnya mencengangkan. Tai Chi bisa menurunkan risiko gagal jantung hingga 30% pada lansia. Kenapa Tai Chi begitu ampuh? Karena kombinasi sempurna antara gerakan lambat, pernafasan dalam, dan meditasi ringan. Gerakannya lembut seperti air mengalir. Tidak ada hentakan, tidak ada lompatan, tidak ada gerakan mendadak yang bisa mengejutkan jantung. Saat melakukan Tai Chi, detak jantung naik perlahan dan turun perlahan. Tekanan darah stabil, pikiran tenang. Ini seperti pijatan lembut untuk jantung dan pembuluh darah Anda. Cocok sekali untuk Bapak dan Ibu yang punya masalah lutut, pinggang, atau sendi lainnya karena beban minimal tapi manfaat maksimal. Olahraga nomor 3 yang luar biasa untuk jantung lansia adalah berenang atau senam air. Ini adalah olahraga paling aman untuk jantung dan sendi. Kenapa? Karena air menopang 90% berat badan Anda, jadi sendi lutut, pinggang, dan pergelangan kaki tidak tertekan. Tekanan air di sekitar tubuh membantu memompa darah balik ke jantung, jadi jantung tidak perlu kerja terlalu keras. Suhu air yang sejuk mencegah tubuh kepanasan berlebihan yang bisa membahayakan jantung. Tapi dok, saya tidak bisa berenang. Tidak masalah sama sekali. Cukup berjalan di dalam kolam setinggi dada selama 20-30 menit sudah sangat baik. Atau ikut kelas senam air yang sekarang banyak tersedia di kolam-kolam umum. Gerakannya sederhana, musiknya menyenangkan, dan Anda bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Penelitian dari Amerika membuktikan lansia yang rutin senam air 3 kali seminggu, tekanan darahnya turun rata-rata 15 poin dalam 2 bulan. Nah, sekarang saya bongkar satu rahasia yang jarang sekali dokter bicarakan. Latihan isometrik ringan. Mungkin Bapak dan Ibu belum pernah dengar istilah ini. Isometrik artinya latihan menahan posisi tanpa gerakan. Contoh sederhananya, berdiri menempel ke tembok, tekuk lutut sedikit seperti mau duduk, tahan posisi ini 10-30 detik. Atau duduk di kursi, angkat kaki lurus ke depan, tahan selama mungkin.
Atau pegang kedua telapak tangan di depan dada, tekan kuat-kuat selama 10 detik. Penelitian terbaru dari Journal of Hypertension tahun 2023 menemukan fakta mengejutkan. Latihan isometrik ringan selama 8 minggu bisa menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 10 mm, lebih efektif daripada olahraga kardio biasa. Kenapa bisa? Karena saat menahan posisi, otot berkontraksi tanpa gerakan, pembuluh darah terlatih untuk melebar dan menyempit dengan terkontrol. Ini seperti senam untuk pembuluh darah Anda, membuatnya lebih elastis dan responsif. Saya mau ceritakan kisah nyata yang sangat menginspirasi. Ibu Widya dari Solo, 72 tahun, datang ke saya 6 bulan lalu dengan riwayat serangan jantung ringan. Dokter spesialisnya melarang olahraga berat. Tapi Ibu Widya tetap ingin aktif. Saya ajarkan kombinasi sederhana, 15 menit jalan interval di pagi hari, 10 menit tai chi sore hari. Minggu pertama, beliau hanya kuat 10 menit total dan harus istirahat berkali-kali. "Dok, saya malu sama diri sendiri. Masa cuma jalan pelan saja tidak kuat?" katanya hampir menangis. Tapi saya terus beri semangat dan Ibu Widya tetap konsisten. Minggu kedua sudah bisa 15 menit. Sebulan kemudian 20 menit tanpa istirahat. Yang paling mengagumkan, setelah 3 bulan, hasil eko jantungnya membaik dari 45% menjadi 55%. Dokter spesialisnya sampai kaget dan tanya apa yang Ibu Widya lakukan. "Saya seperti mendapat jantung baru, Dok. Sekarang saya bisa main dengan cucu tanpa ngos-ngosan. Naik tangga ke lantai 2 juga sudah tidak masalah. Yang paling saya syukuri, tidur saya nyenyak, tidak pernah lagi terbangun karena sesak," ceritanya dengan mata berbinar saat kontrol bulan lalu. Sekarang, saya berikan panduan praktis yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan besok pagi. Pertama dan sangat penting, jangan langsung olahraga begitu bangun tidur. Ini kesalahan fatal yang dilakukan 90% lansia. Begini urutan yang benar. Bangun tidur, duduk dulu di pinggir tempat tidur 2-3 menit. Jangan langsung berdiri. Lalu berdiri perlahan. Minum 1-2 gelas air putih hangat. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting mengganti cairan yang hilang selama tidur. Tunggu minimal 15 menit setelah minum, biarkan air diserap tubuh dan darah menjadi lebih encer. Sambil menunggu, lakukan peregangan ringan. Putar kepala pelan-pelan, putar bahu, putar pergelangan kaki dan tangan. Setelah itu, baru mulai pemanasan dengan jalan di tempat selama 2-3 menit. Baru setelah itu, baru mulai olahraga inti. Ingat prinsip ini. Kalau Anda masih bisa ngobrol santai saat olahraga, berarti intensitasnya pas. Kalau sudah ngos-ngosan tidak bisa bicara, berarti terlalu berat dan berbahaya untuk jantung. Bapak dan Ibu harus tahu tanda-tanda bahaya yang wajib diwaspadai saat olahraga. Langsung stop dan duduk kalau mengalami nyeri dada atau rasa tertekan di dada. Sesak napas yang tidak normal, pusing berputar atau pandangan kabur, mual atau ingin muntah, keringat dingin berlebihan padahal cuaca tidak panas, atau jantung berdebar tidak teratur seperti mau copot. Ini bukan tanda Anda lemah atau kurang latihan. Ini adalah sinyal bahaya dari tubuh.
Jangan pernah abaikan tanda-tanda ini dengan pikiran, nanti juga hilang sendiri, atau malu kalau berhenti nanti dibilang lemah. Nyawa Anda jauh lebih berharga. Kalau mengalami gejala ini, segera duduk di tempat teduh, minum air putih sedikit-sedikit, dan minta tolong orang di sekitar. Kalau tidak membaik dalam 5 menit, jangan ragu hubungi keluarga atau langsung ke dokter. Lebih baik diperiksa dan ternyata tidak apa-apa, daripada diabaikan dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekarang saya kasih tahu waktu terbaik untuk olahraga. Hindari jam 5-6 pagi. Ini waktu paling berbahaya karena tekanan darah sedang di puncaknya. Waktu ideal adalah jam 7-9 pagi setelah matahari terbit, atau jam 4-6 sore saat udara mulai sejuk. Suhu tidak terlalu dingin atau panas, tubuh sudah siap beraktivitas, dan yang penting Anda sudah makan ringan dan minum cukup sebelum olahraga. Makanlah sedikit karbohidrat sederhana seperti pisang atau roti dengan madu. Tunggu 30 menit baru mulai olahraga. Pisang sangat bagus karena mengandung potasium yang melindungi jantung dan mencegah kram. Setelah olahraga, minum air kelapa muda kalau ada. Ini elektrolit alami yang sempurna untuk mengganti cairan tubuh. Ajak pasangan, teman, atau tetangga untuk olahraga bersama. Selain lebih aman karena ada yang mengawasi, juga lebih menyenangkan dan membuat Anda konsisten. Ingat, olahraga 5 hari seminggu sudah cukup. Berikan 2 hari istirahat untuk pemulihan. Jantung lansia butuh waktu recovery yang lebih lama dibanding orang muda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya paham betul perasaan Anda. Mungkin Anda pernah mencoba berbagai cara, tapi gagal. Mungkin pernah semangat di awal, tapi berhenti karena tidak ada hasil. Mungkin sekarang takut olahraga setelah dengar berita tetangga atau kenalan yang meninggal saat olahraga. Perasaan itu wajar dan saya mengerti. Tapi percayalah, dengan cara yang benar, olahraga adalah obat paling mujarab untuk jantung. Tidak perlu muluk-muluk. Mulai dari yang paling ringan, bahkan 5 menit jalan santai keliling rumah, lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Minggu depan tambah jadi 7 menit. Minggu berikutnya 10 menit. Yang penting konsisten, bukan sempurna. Ingat, kesehatan itu seperti menabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Umur boleh bertambah, badan boleh menua, tapi semangat untuk hidup sehat harus tetap muda. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, tolong bagikan ke grup WA keluarga, grup pengajian, grup arisan, atau media sosial Anda. Siapa tahu ada saudara, teman, atau tetangga yang sedang butuh informasi ini untuk menyelamatkan jantungnya. Satu share dari Anda bisa mengubah atau bahkan menyelamatkan hidup seseorang. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel ini. Pencet juga loncengnya supaya tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Minggu depan saya akan bahas topik yang tidak kalah penting. 5 makanan favorit yang ternyata diam-diam merusak jantung lansia. Saya jamin Anda akan kaget. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Saya tahu waktu Anda berharga, dan saya sangat menghargai kepercayaan Anda. Saya doakan Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan yang prima, kekuatan untuk terus beraktivitas, dan umur panjang yang penuh berkah untuk bisa terus berkumpul dengan anak cucu tercinta. Ingatlah selalu, Anda tidak berjuang sendirian. Kita semua, seluruh keluarga besar channel Klinik Sehat Lansia, berjuang bersama untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik esok hari. Tetap semangat, tetap bergerak,
dan tetap bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia dari Dokter Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.